Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam seri yang kedua, masih serial kepemimpinan. Sahabat sekalian, kepemimpinan itu hakikatnya adalah potensi atau kekuatan kita untuk diikuti orang lain. Ya, boleh setuju boleh tidak ya. Tetapi yang saya yakini dan saya dapatkan dalam proses perjalanan pengalaman saya, kepemimpinan itu sesungguhnya adalah, atau kepemimpinan itu hakikatnya adalah potensi atau kekuatan kita untuk bisa diikuti oleh orang lain. Kenapa? Ya, kalau kita lihat dalam realita kehidupan, orang itu disebut pemimpin karena ada pengikutnya, ya. Karena ada pengikutnya. Jadi tidak disebut seseorang itu pemimpin jika dia tidak punya pengikut, gitu. Nah, lalu maunya disebut pemimpin pada saat dia nggak punya pengikut, terus pemimpin siapa? Nah, jadi ini yang penting ya untuk kita pahami, bahwasanya kepemimpinan itu hakikatnya adalah potensi atau kekuatan kita bisa diikuti oleh orang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin mengukur sejauh mana kita ini punya potensi kepemimpinan, di antaranya bisa kita lihat dari sejauh mana kita punya kekuatan untuk bisa diikuti oleh orang lain. Nah, sehingga penting untuk kita mengukur diri kita, apakah kita ini punya potensi kepemimpinan atau tidak, ya, dengan melihat apakah kita ini punya sesuatu yang menyebabkan orang mengikuti kita. Nah, ada banyak sesuatu yang bisa membuat orang lain mengikuti kita, itu ada banyak. Ya, karenanya maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan efektif atau kita ingin ya efektif jadi seorang pemimpin, maka yang pertama adalah kita perlu menguatkan potensi-potensi yang kita miliki yang itu menyebabkan orang mengikuti kita. Apa potensinya? Ada orang itu kadang-kadang diikuti oleh orang lain karena dia sangat konsisten bisa memberi contoh misalnya. Ada juga orang itu bisa diikuti oleh orang lain karena dia selalu memiliki wawasan yang lebih di depan daripada yang lainnya. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, kalau kita ingin kepemimpinan kita ini efektif, maka kita harus punya kemauan untuk meningkatkan potensi-potensi yang bisa menyebabkan orang mengikuti kita. Ya. Yang kedua adalah ya kita harus bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya orang itu punya alasan mengikuti kita. Orang punya alasan mengikuti kita. Karena semakin orang itu punya alasan mengikuti kita, maka dia akan bisa berlama-lama ya, menjadi bagian dari orang-orang yang kita pimpin. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita ini tidak punya banyak alasan untuk mengikuti kita, atau bahkan alasannya sudah nggak banyak, terus nggak kuat juga untuk mengikuti kita, ya tidak lama mereka akan meninggalkan kita. Artinya apa? Kepemimpinan kita pun usianya tidak akan bisa lama. Ya. Nah, sehingga menjadi penting kalau kita ingin meningkatkan efektivitas kepemimpinan, atau kalau kita ingin memperpanjang kepemimpinan kita di tengah orang lain, maka dua hal yang harus kita hadirkan. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan potensi-potensi yang membuat orang itu bisa mengikuti kita. Dan yang kedua adalah kita berikan orang lain itu sehingga punya banyak alasan untuk mengikuti kita. Kenapa? Karena untuk mengikuti kita atau tidak mengikuti kita itu adalah pilihan bagi seseorang. Ya, karenanya maka ketika kita menghadirkan banyak alasan atau kita punya potensi-potensi yang membuat orang bisa mengikuti kita, maka pilihan mereka kepada kita sebagai seorang pemimpin. Nah, sekali lagi, mari kita kuatkan potensi-potensi yang menyebabkan orang mengikuti kita. Tentu saja potensi positifnya ya, jangan potensi negatifnya. Yang kedua adalah ya kita harus bisa memberikan banyak atau sebanyak-banyaknya alasan bagi orang untuk bisa mengikuti kita. Itu juga alasan-alasan yang positif. Selamat berjuang untuk berjalan menjadi seorang pemimpin yang baik sehingga bisa menghadirkan kebaikan di tengah orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.